Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anggi Vinci Sindica. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi interaksi sosial. Selamat menyaksikan. Manusia disebut makhluk sosial karena memiliki gregariousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lain, kemudian saling berbicara, bekerja sama untuk menuju tujuan bersama, yaitu disebut dengan proses interaksi sosial. Perlu kalian ketahui bahwa interaksi sosial dibagi menjadi 3, yaitu individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Pengertian interaksi sosial. Pengertiannya adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, di mana kedua belah pihak harus saling merespon. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin con atau cum yang berarti bersama-sama, tango yang berarti menyentuh. Berdasarkan proses berlangsungnya dibagi menjadi 2, yaitu 1. Kontak sosial langsung yang disebut dengan primer atau bertatap muka dengan contoh berjabat tangan dan bertatap muka. Yang kedua, kontak sosial tidak langsung, yaitu sekunder melalui perantara, contoh melalui telepon, SMS, dan WA. Komunikasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Orang-orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator, sedangkan orang yang menerima pesan disebut komunikan. Contoh dari komunikasi adalah saat siswa bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan siswa, maka terjadilah komunikasi. Kontak dan komunikasi menjadi syarat yang penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Misalnya, kita bertemu dengan orang Inggris lalu berjabat tangan. Orang Inggris berbicara bahasa Inggris dan kita berbicara bahasa Indonesia. Untuk itu terjadi kontak komunikasi yang baik, kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Jumlah pelakunya lebih dari 1 orang. 2. Berlangsung secara timbal balik. 3. Adanya komunikasi. Yang keempat, adanya tujuan. Berlangsungnya interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, yaitu A. Faktor imitasi, B. Faktor sugesti, C. Faktor identifikasi, D. Faktor simpati. A. Faktor imitasi. Proses mencontoh orang lain atau kelompok. Misalnya, seseorang anak bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. B. Faktor sugesti, yaitu pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Misalnya, seorang dokter yang memberikan saran kepada pasien, kemudian pasien akan meniru saran tersebut tanpa berpikir panjang. C. Faktor identifikasi atau kecenderungan keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain. Misalnya, seseorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. D. Faktor simpati, kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah merasakan keadaan orang lain. Misalnya, pada saat ada tetangga terkena musibah, kita ikut merasakan kesedihannya, bahkan ikut membantunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait materi interaksi sosial. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum